Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Indonesia akan berhadapan dengan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang akan dimainkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni mendatang, bertepatan dengan malam Jumat dan bertepatan juga dengan malam takbiran Hari Raya Idul Adha. Jadi mudah-mudahan gema takbir akan membawa kemenangan bagi tim nasional Indonesia. Kalau melihat klasemen sementara di grup C saat ini, Jepang di peringkat pertama dengan 20 poin. Artinya di dua pertandingan sisa itu sudah tidak berpengaruh lagi bagi Jepang. Karena Jepang itu sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Di peringkat kedua ada Australia dengan 13 poin. Nampaknya Australia ini hanya butuh satu kali kemenangan lagi untuk mendampingi Jepang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Indonesia di peringkat keempat dengan 9 poin. Bahrain di peringkat kelima dengan 6 poin. Dan Cina di peringkat ke-6 dengan 6 poin. Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi opsi tim nasional Indonesia untuk lolos ke babak keempat klasemen atau babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yaitu, opsi yang pertama, Indonesia harus menang melawan Cina dan Arab Saudi harus menang juga melawan Bahrain. Nah, jika Indonesia menang melawan Cina dan Arab Saudi melawan Bahrain, berarti ya Arab Saudi memiliki poin 13 dan Indonesia memiliki poin 12. Nah, dengan selisih poin yang sangat jauh, artinya 6 poin ya dari peringkat kelima yaitu Bahrain atau Cina, maka itu sudah mustahil lagi untuk dikejar oleh Bahrain dan Cina karena hanya menyisakan satu pertandingan lagi. Tetapi kalau misalnya Indonesia menang dan Arab Saudi kalah, nah ini akan semakin seru persaingannya karena akan ditentukan sampai dengan pertandingan terakhir. Kalau misalnya seperti itu berarti poin Bahrain ya jika memang bisa mengalahkan Arab Saudi berarti akan 9 poin. Nah, berarti juga itu masih menutup kemungkinan ya jika Indonesia kalah di pertandingan terakhir melawan Jepang ya potensi untuk tersalip ya posisinya itu sangat mungkin jika Bahrain mengalahkan Arab Saudi. Tetapi kalau Bahrain kalah nah, maka sudah tidak usah ya menunggu sampai pertandingan terakhir karena jarak poinnya sangat jauh, itu sudah mustahil lagi untuk dikejar oleh Bahrain ataupun oleh Cina. Tetapi juga kalau Indonesia kalah atau seri di laga melawan Cina, nah ini akan sangat sulit ya karena di pertandingan terakhir kita akan berhadapan dengan Jepang. Berhadapan dengan Jepang ya Jepang nggak mungkin mengalah begitu saja gitu ya meskipun sudah lolos dipastikan lolos, tetapi kan berhubungan kalau berbicara dengan sepak bola itu berhubungan dengan gengsi juga gitu. Masa iya kan Jepang mau kalah dengan Indonesia kan gak akan semudah itu gitu. Nah jadi opsi yang paling rasional yaitu bisa mengalahkan Cina dan menurut saya kemenangan adalah sesuatu hal yang wajib dan harga mati untuk kita nanti lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kalau misalnya kita melihat persiapan timnas Cina, nampaknya mereka ini terbilang apa ya? Terbilang sangat serius, ya, bahkan berlipat-lipat seriusnya gitu. Karena ini mereka terbilang kesempatan terakhir gitu untuk bisa terus berjuang ya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ada beberapa pemain sebenarnya yang sudah saya tandai yang bisa terbilang pemain ini merupakan pemain yang wajib diwaspadai oleh timnas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Wu Lei. Wu Lei ini merupakan pemain yang sangat senior lah ya. Ia sudah memiliki 99 caps bersama timnas Cina. Di usianya yang 33 tahun, ia masih terbilang sangat begitu produktif ya dan bisa terbilang juga berbahaya gitu jika nanti dibiarkan begitu saja oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia. Jadi pemain ini harus betul-betul dijaga ketat karena setiap pergerakannya itu akan menghasilkan atau akan mengancam lini pertahanan dari tim nasional Indonesia. Lalu pemain yang bahaya yang kedua yaitu Zhang Yuning. Jika kalian ingat, Zhang Yuning ini merupakan pencetak gol kedua ya saat Indonesia bertandang ke markasnya Cina. Saat itu Zhang Yuning berhasil mencetak gol kedua dan wow gitu ya sangat sangat begitu berbahaya sekali gitu ya. Kalau melihat kemampuan pemain ini selain mempunyai tinggi badan yang terbilang tinggi 186 cm berarti dia akan sangat dominan atau akan sangat bisa berduel ya khususnya bola-bola udara. Jadi untuk lini pertahanan kita, Jai Irjes ataupun siapa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert itu harus mampu mengawal ketat dan mengantisipasi setiap pergerakan dari Zhang Yuning. Pemain selanjutnya yang berbahaya dari pemain timnas Cina yaitu Serginho.
Nah, Serginho ini merupakan pemain naturalisasi ya. Ia pemain lahir di Brazil, tetapi karena memang punya kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Cina, maka ia pun dinaturalisasi di tahun 2025 ini. Jadi kalau berbicara naturalisasi ya semua timnas pun itu melakukannya, termasuk timnas Cina gitu. Nah, pemain ini merupakan pemain yang berposisi di gelandang serang ya. Ia mempunyai kelincahan, kreatif, dan selalu memberikan solusi-solusi ketika timnas Cina itu sedang buntu. Nah, berarti ini tugasnya ya pemain-pemain lini tengah kita ya seperti Tom Haye, Joey Pelopesi atau Ricky Kambuaya yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert untuk selalu mengantisipasi dan mematahkan pergerakan-pergerakan dari Serginho ini. Selanjutnya ya pemain berbahaya dari timnas Cina yaitu Yang Mingyang. Nah, Yang ini juga sama ya pemain naturalisasi, tetapi pemain ini sudah dinaturalisasi kalau nggak salah itu tahun 2021. Nah, berarti bersama timnas Cina Yang Mingyang ini sudah sangat berpengalaman gitu. Nah, posisinya di playmaker atau posisi nomor 10. Jadi pemain ini selain bisa memberikan asis-asis kunci kepada pemain depan, kepada Zhang Yuning, pemain ini juga kerap mencetak gol ya ketika situasi-situasi dari luar kotak penalti atau ketika ia mendapatkan kesempatan di dalam kotak penalti. Jadi gak ada alasan untuk tidak mengunci pemain ini. Yang terakhir menurut saya yang berbahaya ini posisinya di pemain gelandang bertahan yaitu Wang Sangyuan. Wang Sangyuan ini merupakan pemain yang kerap ya banyak mendapatkan kepercayaan dari Branko Ivankovic ya pelatih dari timnas Cina. Jadi pemain ini bisa box to box lalu juga bisa menjadi penghubung yang baik antara lini pertahanan Cina dan lini penyerangan Cina. Jadi ini tugasnya pemain tengah juga gitu ya untuk selalu mengantisipasi dan setidaknya membaca gitu ya arah bola serta pergerakan dari Wang Sangyuan ini. Dan untuk timnas kita ya ada 29 pemain yang sudah diumumkan gitu ya di minggu-minggu kemarin oleh Patrick Kluivert untuk mengikuti training center di Bali. Nah, dari 29 pemain ini ada 5 pemain yang tidak bisa hadir dan mengalami akumulasi kartu kuning. Yang tidak hadir dalam TC di Bali kemarin yaitu Ragnar. Nah, Ragnar ini sakit terkena virus ya sudah lumayan lama. Jadi nampaknya yang disebut Wahaji ini ya kondisinya sedang dalam kondisi kurang baik ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dia cepat pulih lah, cepat sembuh gitu ya agar bisa kembali bermain bersama tim nasional Indonesia. Lalu juga Sandy Walsh ini mengalami cedera ya. Ia secara pribadi mengumumkan bahwa kondisinya tidak siap, sedang mengalami cedera. Jadi sangat disayangkan juga gitu ya Sandy Walsh harus absen di laga ini. Dan juga Eliano Reinders. Nah, kalau Eliano Reinders ini sedang mengalami atau sedang menjaga sang istri ya karena sedang proses lahiran, entah sudah lahir atau belum ya kita doakanlah semoga proses lahirannya lancar gitu ya karena dan Eliano ini semoga juga bisa bergabung bersama timnas nasional Indonesia ketika berhadapan dengan Jepang di laga terakhir. Lalu ada 2 pemain yang mengalami akumulasi kartu kuning yaitu Marcelo Ferdinand dan Martin Paz ya. Jadi posisi Marcelo Ferdinand ini yang banyak diperbincangkan gitu ya oleh para pengamat-pengamat bola. Siapakah gitu ya akan menempati posisi Marcelo Ferdinand karena di laga-laga terakhir gitu ya itu Marcelo Ferdinand ini tidak tergantikan baik di era Sintayong ataupun di era Patrick Kluivert. Nah, jadi akan sangat seru nih ya persaingan di TC ini karena posisi-posisi Marcelino itu adalah posisi yang sangat strategis, posisi yang banyak juga pemain yang bisa menggantikannya dan akan sangat sengit ya persaingannya. Termasuk Beckham Putra yang bergabung terakhir bersama tim nasional Indonesia. Kalau Martin Paz nggak ada pun masih ada Emil Audero ya karena secara kualitas itu hampir sama lah ya Martin Paz dan Emil Audero. Nah, dan saya terakhir saya ingin prediksi starting line up ya karena hampir 80% prediksi starting line up saya itu selalu benar gitu. Terakhir ketika saya memprediksi starting line up ketika Indonesia berhadapan dengan Bahrain itu hampir 70% 80% itu benar. Dan kali ini juga saya akan kembali memprediksi starting line up ya yang akan ditentukan oleh Patrick Kluivert di laga melawan Cina nanti. Untuk penjaga gawang sudah jelas itu adalah Emil Audero. Ya, sebagai cadangannya mungkin Hernando Ari. Nah, sedangkan pemain bertahan ya atau posisi center back ini akan ditampilkan Jai Ilges dan Rizky Ridho. Wah, kenapa saya pilih Rizky Ridho? Karena menurut saya Mads Hilgers itu dalam keadaan yang kurang baik lah ya. Di timnya pun ya itu
sering mengalami cedera dan sering tidak ditampilkan. Nah karena ya sering banyak masalah lah intinya ya dengan performanya. Jadi menurut saya Rizky Ridho adalah pilihan yang tepat untuk diturunkan terlebih dahulu ya, berdampingan dengan Jai Idjes, dan chemistry kedua pemain ini pun sudah tidak diragukan lagi ya. Beberapa kali ketika melawan Bahrain apalagi itu Rizky Ridho dan Jai Idjes itu duet yang sangat luar biasa di lini pertahanan dari tim nasional Indonesia. Jadi Messi Ligers hanya akan dicadangkan terlebih dahulu oleh Patrick Kluivert. Lalu di back sebelah kiri atau back sayap kiri yaitu Perdong, itu sudah jelas lah Perdong akan ditampilkan karena dia adalah dalam situasi mental dan fisik yang fit juga. Jadi ini sudah gak mungkin gitu untuk tidak ditampilkan. Nah lalu Kevin Dix ya, meskipun Kevin Dix kelihatannya ya belum bergabung bersama TC Timnas, dan karena ia pun baru menyelesaikan pertandingan terakhir bersama klubnya dan sudah mempersembahkan 2 gelar di musim ini, dan ini adalah musim terakhirnya juga sebelum ia hijrah ke Liga Jerman. Nah kalau misalnya Kevin Dix tidak siap, itu masih ada Asnawi Mangku Alam ya, tetapi ya kemungkinan besar Kevin Dix akan turun terlebih dahulu, lalu untuk selanjutnya bisa diganti oleh Asnawi Mangku Alam. Di tengah, 3 pemain di tengah yaitu yang saya pilih yaitu Tom Haye, Joey Pelopesi, dan Rizky Kambuaya. Nah kenapa saya pilih Rizky Kambuaya tidak Nathan Choaon ya, dan pemain-pemain tengah yang lainnya? Karena menurut saya Rizky Kambuaya itu merupakan pemain yang memang sudah sangat siap lah secara fisik dan secara mental. Apalagi ia di klubnya di Dewa United itu selalu tidak tergantikan. Beda dengan Nathan Choaon ya, di klubnya ia selalu menjadi cadangan ya. Tetapi Rizky Kambuaya menurut saya ini pilihan yang tepat untuk ditampilkan terlebih dahulu oleh Patrick Kluivert, karena ia pun di laga terakhir melawan Bahrain sempat memberikan sentuhan bola yang sangat manis kepada Eliano Reinders, tetapi ya gagal ya dieksekusi oleh Eliano Reinders. Dan di laga ini Rizky Kambuaya pun akan tampil agresif menurut saya, dan ya segala hal ya itu unggul lah menurut saya dibandingkan dengan Nathan Choaon. Nah, sedangkan di posisi sayap kiri ini akan ditampilkan Dean James ya, karena Dean James ini merupakan pemain yang bagus juga dan tepat juga gitu ya untuk dipilih oleh Patrick Kluivert, karena dibandingkan dengan pemain-pemain sayap lainnya menurut saya Dean James ini lebih rasional lah gitu ya untuk dipilih oleh Patrick Kluivert. Nah sedangkan di posisinya yang ditinggalkan oleh Marcelo Ferdinand ini banyak sekali ya yang memperebutkannya ya. Salah seorangnya atau salah satunya yaitu ada Lily Pali yang comeback ya, kembali dipanggil oleh pelatih tim nasional Indonesia untuk memperkuat tim nasional Indonesia setelah beberapa tahun ini absen Stefano Lily Pali ini. Kemungkinan yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Marcelino yaitu ya Stefano Lily Pali gitu ya. Kenapa Stefano Lily Pali? Karena dia merupakan pemain senior, pengalaman bersama tim nasional juga bukan sudah sangat berpengalaman, lalu juga dia pun secara kemampuan sudah baik. Tetapi kalau Patrick Kluivert menginginkan pemain yang memang lebih kepada kecepatan, ya menurut saya Patrick Kluivert harus memilih Beckham Putra gitu ya. Tapi ya minusnya Beckham Putra, ia masih minim pengalaman, ia pun masih minim jam terbang bersama tim nasional Indonesia. Tapi secara kematangan menurut saya ini Patrick Kluivert cocok sekali untuk memilih Stefano Lily Pali. Dan di posisi striker atau posisi nomor 9 tidak akan tergantikan yaitu Ole Romeni. Ole Romeni sukses ya di 2 pertandingan terakhir, ia sudah mencetak 2 gol, dan bukan tidak mungkin lagi di pertandingan melawan Cina Ole Romeni juga bisa mencetak gol kembali atau mencetak gol 3, gol keempat, gol kelima. Itu bisa sangat persentasenya sangat tinggi lah ya untuk Ole Romeni itu bisa mencetak gol bersama tim nasional Indonesia. Nah itu teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tentunya saya buka kolom komentar seluas-luasnya untuk kalian memberikan prediksi atau berpendapat atau apapun yang kalian inginkan, asal jangan membuli. Nah itu ya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.